Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baraya. Hari ini saya mau ngebenerin motor Mio Sporty tahun 2006. Ini untuk kondisinya lumayan orsinilan ya kalau dilihat dari bodinya. Cuman agak kotor-kotor pemakaian aja. Tuh kelihatan ya, di sini banyak kotoran sekali, itu banyak tanah yang menempel sama debu-debu tuh. Terus di bagian magnetnya ada oli rembes ya teman-teman, nih kayaknya dari seal magnet. Ini harus dibersihin nanti ya, sekalian diganti juga. Untuk bagian piringannya ini udah aus ya, harusnya diganti, ini udah tipis banget. Untuk yang lainnya masih kelihatan oke. Untuk handle rem belakang ini udah patah juga ya. Terus untuk bagian akinya ini udah dicoak kayaknya biar ngabret ya, karena pakai aki kecil jadi gak masuk, jadi harus dicoak. Nah sekarang kita lakukan pembongkaran ya, kita bongkar dulu bagian joknya. Ini kita pakai impact aja ya biar cepat teman-teman, biar lebih mudah juga dibukanya kalau pakai impact. Tuh sekarang udah kelihatan ya, di bagian akinya emang pakai aki yang kecil, jadi otomatis kalau buat Mio itu gak masuk ya teman-teman ke pada akinya. Nah kita bongkar bagian bodinya dulu ya, semuanya kita bongkar total. Di sini kita mau bersihin semuanya ya teman-teman, minimal gak kotor lah gitu, biar enak juga dipakainya sama dipandang. Tadinya mau restorasi full ya, tapi untuk biaya kayaknya harus biaya gede ya kalau pengen restorasi full, biar kinclong itu kayak di TikTok gitu. Jadi kita restorasi yang penting motor enak dipandang, mesin adem gitu aja lah. Untuk snacksnya mungkin bisa yang lainnya. Kita bongkar dulu bagian bodi belakangnya dulu ya, biar enak. Ini bautnya udah agak orsinilan ya, banyak yang udah diganti, yang harusnya obeng jadi baut 10. Nah kita bongkar dulu ya semuanya. Untuk pembongkaran bodi Mio itu lumayan gampang ya teman-teman, gak kayak motor-motor sekarang itu ada ribetnya karena main kunci ya, pakai pakai plastik gitu. Sistemnya kunci, kalau zaman dulu pasti sistemnya baut semua gitu. Lebih mudah zaman dulu kalau buka bodi dibanding motor tahun-tahun 2020 ke atas. Nah di sini kita buka bagian spakbor, bukan spakbor, kolong ini apa namanya, dek kolongnya ya. Kita buka biar kelihatan semua yang kotor itu di bagian mana aja. Ini kayaknya kalau dibuka pasti kotor banget teman-teman, soalnya kelihatan dari motornya ini agak jarang dicuci ya. Nah semuanya kita bongkar. Ini harusnya sebenarnya kayaknya pelek bintang ini motor, pelek jari-jari, tapi nampaknya udah diubah jadi ke pelek bintang. Mungkin karena yang dulunya udah aus jadi ganti ke pelek bintang aja. Kita buka juga bagian lantainya ya, banyak bautnya di sini di bagian lantainya. Oh udah mulai kecopot semua ya. Nah ini dia kondisinya setelah bodi belakangnya kita buka ya. Sekarang kita buka bagian depannya. Ini untuk plat nomornya nggak kita sensor lah, biarin aja, soalnya kan pajaknya juga isi ya, nggak masalah lah ini. Nah kita buka bagian plat nomornya dulu. Ini sekalian biar teman-teman tahu gimana cara bongkar bodi Mio gitu semuanya puas. Tapi pasti bisa lah, soalnya ini kan kalau Mio itu gampang ya dibanding dengan motor-motor yang lain. Tinggal dicari aja baut-bautnya sebelah mana gitu. Bagian dadanya ya, dada motornya ini udah patah ya, ada bekas lem-lem gitu tuh kelihatan ada lem-lemnya. Nah kita simpan dulu ya biar lebih lega. Kita buka bagian spakbor depannya,
kita todong aja ya, dibuka dari luar, gak kita buka dulu si ban depannya gitu, biar ya intinya males aja sih, saya kadang males gitu kalau harus buka spakbor tapi buka ban itu. Nah ini dia, kita buka dulu bagian paruhnya, paruh motornya ya. Pokoknya jangan ragu-ragu kalau misalnya buka bodi motor, kadang emang harus menggunakan sedikit kekerasan biar kebuka. Nah di sini di bagian batoknya udah full repeat, nggak full repeat sih, cuman ada beberapa yang di repeat mungkin karena udah goplak. Nah di sini kelihatannya sama batoknya emang udah agak patah ya, ada yang patah-patah, makanya mungkin sama yang punyanya dulu ini dilem. Tuh udah bekas dibor-bor gitu sebagian batok depannya. Sebenarnya untuk bodi orsinilan ya, cuman karena udah usia pemakaian jadi banyak yang patah juga. Nah, sekarang kita bongkar si bagian speedometernya. Untuk bagian speedometernya di sini ada baut kalau nggak salah 4 biji ya. Untuk bagian batok belakangnya 4 biji, untuk baut speedometernya ada 3 kalau nggak salah bautnya. Nah baraya kita pelan-pelan aja bukanya, yang penting semuanya kebuka ya. Lumayan ini butuh waktu ya, kalau bongkar-bongkar total kayak gini agak lama, soalnya kayak bagian kabelnya, bagian yang mana-mananya. Kalau untuk yang pemula itu harus sambil diingat ya, biar nanti pas pemasangan gak lupa. Cuman kalau buat yang udah sering bongkar pasti tahu lah, yang penting bautnya ada pasti kepasang gitu. Nah kita cabut soket-soketnya ya. Ini untuk nyabut si bagian saklar kanannya agak susah, jadi udahlah copot dulu aja semuanya biar gampang ini. Karena kalau Mio itu agak nyangkut gitu kalau si saklar yang bagian starter tuh. Mau ngeluarin, kita bongkar sih, udah kita simpan ya. Tuh untuk bagian speedometernya ini nggak jalan sih sebagian speedometernya karena kabelnya udah nggak ada. Tapi untuk yang lainnya kayak bagian ampere bensin nyala gitu, sama yang lain-lainnya masih nyala, cuman kabelnya doang yang nggak ada. Nah kita buka bagian spakbornya yang tadi mau dibuka ya. Nah kita todong aja ya, karena kalau Mio ini memang bisa sih kita todong. Nah pelan-pelan aja pakai kunci shock, kunci ring, semua kita keluarin ya, pokoknya biar bisa dibuka tanpa harus buka ban. Soalnya kalau piringannya udah jelek kayak gitu ya, biasanya untuk mengebuka remnya agak susah gitu, agak ngejepit gitu, karena kan udah menggentong. Apa sih bahasa Indonesia, pokoknya udah ngegentong lah. Nah di sini ini untuk bagian CDI-nya, bagian kiprok itu kelihatannya semuanya orsinilan. Kelihatan kotor sekali ini, kayaknya belum pernah dibuka total kayak gini ini motor. Tuh untuk shocknya masih aman ya, cuman kotor aja. Bagian rem-remnya masih ya, bukan masih sih, ini udah jelek sih sebenarnya bagian remnya, harus kita ganti juga. Ini untuk bagian karbunya. Bagian mesinnya lumayan kotor ya, dan mesinnya juga masih pakai kondom ya teman-teman, masih pakai wadahnya, berarti ini motor jarang dibuka atau masih orsinilan gitu. Tapi kita lihat ya dalamnya. Kita buka dulu si bagian knalpotnya. Untuk baut knalpotnya baut 12 teman-temannya kalau misalnya masih orsinil. Nah di sini ini agak susah saya buka si bagian baut 14-nya. Kayaknya pas masang rem ini salah masang. Jadi si bautnya itu nggak keluar gitu, si baut tahanannya. Jadi nggak bisa ditahan ini. Pas diputar ikut muter ini, sampai saya kesusahan semua kunci saya keluarin. Tapi akhirnya kebuka juga ya teman-teman. Cuman butuh waktu aja tuh sampai tangan masuk-masuk gitu. Karena emang susah gitu nahannya.
udah pakai impact, pakai kunci ini tuh sampai baut L yang bawah juga saya mau coba buka aja karena lewat baut 14 nya susah, tapi baut yang L nya juga ini keras banget tuh sampai diketok-ketok pakai palu gitu, tapi tetap gak mau kebuka. Tadinya saya mau nyerah gitu, cuman masa gitu bengkel nyerah, kan nggak boleh gitu, pokoknya harus bisa gitu, mau gak mau harus bisa kebuka gitu. Nah alhamdulillah udah kebuka. Nah ini dia kondisi mesinnya, alhamdulillah ya, mesinnya ini buladik banget gitu. Ini bersihnya pasti butuh waktu ya, tuh dibantuin sama istri juga ya bersihinnya. Ini yang paling males itu kalau bersihin udah berdebu campur oli kayak gitu tuh. Ini untuk bagian stangnya alhamdulillah nggak goclak ya, jadi nggak usah diganti untuk stangnya. Nah untuk bagian fan beltnya ini masih bisa dipakai lah, kalau untuk kondisi mungkin masih 50% lah, 60% gitu, masih bisa dipakai lah, yang penting jauh dari kata putus ini. Nah untuk karbunya ini masih ori dan buladik sekali, ini harus dibersihin bener-bener. Ini bagian spoolnya. Untuk boringnya ini udah oversize 100 teman-teman ternyata, iya udah oversize 50 maaf, paling kita oversize ke 100 ya nanti. Tuh untuk bagian dalamnya ini burik sekali ya, bagian headnya. Ini karena suaranya emang kasar nih motor, dan ini dia otomatisnya jong ya, ternyata udah habis, udah kena sampai aluminiumnya, otomatis juga harus digantiin, nggak bisa enggak. Untuk bagian romah rollernya masih bisa dipakai ya, untuk mengirit budget bisa masih bisa dipakai ya. Nah ini untuk bagian rollernya udah dicampur aduk gitu. Ini bentuknya udah kayak segitiga bermuda ya, udah nggak lingkaran lagi. Nah di sini untuk klepnya udah pakai Nippon Part atau NPP ya, masih lumayan bagus, masih bisa dipakai. Tapi untuk ini baut olinya ini udah saya getok-getok gitu, dan alhamdulillah kebuka juga, harus diganti. Nah untuk klepnya tuh kelihatan NPP gitu. Untuk bagian pelatuknya ini udah kemakan ya tuh, udah menggerijil gitu, ini udah harus diganti soalnya pasti berisik kalau gak diganti suaranya. Nah ini untuk bagian noken asnya juga udah kemakan, udah dalam banget kemakannya, ini harus diganti. Nah paling segitu dulu aja ya teman-teman, next nanti pembongkarannya.